Selamat datang di sesi Profitable Networking, di mana kita akan belajar bagaimana menciptakan reputasi dan network di bisnis ini yang berarti bagi misi kita membantu banyak pengusaha mencapai sukses dengan lebih cepat. Saya banyak menggunakan networking pada saat saya membangun bisnis ACSJ karena saya ingat bahwa kita di bisnis manusia. Maksudnya orang perlu kenal dan percaya kita sebelum dia mau ikut program atau event kita. Hari gini, banyak orang yang menggunakan email blast, SMS blast, website, dan sebagainya. Biarpun strategi itu banyak yang sukses, Anda harus mengelola ribuan leads karena conversion rate-nya rendah. Kenapa rendah? Karena mereka tidak tahu siapa kita. Mereka pun menerima banyak pesan handphone dan email setiap hari. Pesan Anda hanya satu dari ribuan yang mereka terima. Perhatikan apa yang Anda sering lakukan bila terima email promosi ataupun email informasi dari orang. Kebanyakannya di-delete, bukan? Tapi bila Anda bertemu dengan orang yang menarik dan Anda senang bergaul dan mendapatkan ilham darinya, lebih diingat kan? Saya tidak bilang email blast atau SMS itu salah. Saya hanya mau menambahkan satu strategi profitable networking yang akan membawa Anda lebih dekat lagi ke prospek Anda. Saya sendiri kalau juga di-approach oleh orang untuk beli servisnya, saya harus kenal dan yakin bahwa saya bisa percaya orang ini. Maka dari itu, saya ingin kita punya reputasi sebagai orang-orang yang suka membantu orang lain. Dalam waktu hampir 3 tahun, saya telah menginvestasi sekitar 27 juta untuk mendukung asosiasi di mana saya networking. Kembalinya, strategi networking telah memberikan bisnis total-total 1,2 M dari coaching, in-house training, speaking engagement, produk, dan sebagainya. Sampai sekarang pun saya masih mendapat email orang-orang yang pernah dengar saya atau di-refer oleh temannya untuk berbisnis dengan saya. Dan untuk meyakinkan orang seperti itu, untuk invest mudah sekali. Bahkan seringkali mereka tidak negosiasi apapun. Tapi tidak semudah itu membangunnya. Diperlukan ketulusan hati dan banyak perhatian terhadap orang lain. Untuk menyampaikan konsep ini, saya akan gunakan beberapa cerita yang saya lakukan yang telah berhasil. Semoga dari cerita ini, Anda bisa mengerti implementasi dari setiap konsep yang diajarkan. Pertama kali saya mulai networking, saya pilih untuk networking di Chamber of Commerce. Waktu itu, yang saya kenal adalah BritCham, British Chamber of Commerce. Dan karena suasananya pas dengan saya dan orang-orangnya masuk dalam target market kita, saya mulai aktif di sana. Pelajaran pertama dalam membangun network, pilihlah tempat yang relevan untuk tujuan Anda. Bila target market Anda adalah pengusaha di Jakarta Selatan, carilah perkumpulan pengusaha di Jakarta Selatan. Bila Anda targeting corporate executive, ya cari asosiasi yang banyak corporate executive. Simple ya. Oke, pelajaran kedua yang banyak orang lewatkan, pilihlah kumpulan yang Anda sukai dan merasa nyaman di situ. Maksud saya, Anda tidak akan bisa tulus dengan orang yang Anda tidak sukai. Anda tidak akan bisa keluarkan kontribusi Anda yang besar bila Anda tidak merasa nyaman dengan suasananya. Biarpun potensi sangat besar di perhimpunan pengusaha yang lain, saya tidak merasa in dengan mereka. Maka dari itu saya jarang kumpul di sana. Memang mungkin bisa lebih sukses lagi kalau saya networking di sana. Tapi pada saat itu, saya mau gali dulu di tempat yang saya nyaman. Karena saya juga mau pilih network yang saya sukai. Akhir setiap konsep, saya akan berikan sebuah pertanyaan. Tujuannya agar Anda memulai menata strategi networking daripada hanya mendengarkan teori. Silakan stop videonya dan ambil beberapa menit untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah sebuah aktivitas. Silakan tulis nama-nama grup networking, asosiasi, perhimpunan, atau apapun yang Anda bisa hadiri untuk mulai membangun network Anda. Bila Anda tidak tahu namanya, tuliskan grup seperti apa dengan orang-orang seperti apa yang Anda ingin temui. Silakan stop video ini sekarang dan lanjutkan lagi setelah selesai. Kita lanjut. Pada waktu saya pilih untuk hadir di kumpulan networking di BritCham, ada dua tipe cara networking. Yang pagi lebih terstruktur. Setelah makan pagi, setiap peserta harus berdiri dan memperkenalkan dirinya, usahanya, dan lain-lain dalam waktu 60 detik.
Setelah itu kita bergantian saling memberikan nama orang yang mungkin bisa berbisnis dengan teman-teman di sekelompok itu. Jadi kulturnya saling memberi. Semuanya dijalankan dengan struktur. Nah, ada juga kumpulan networking yang sifatnya sosial. Datang, bayar tiket, masuk, dan di situ sudah tersedia makanan dalam bentuk buffet, dan banyak orang datang untuk saling ngobrol dengan santai. Tidak ada banyak program, hanya saling bertemu dan kenalan sendiri-sendiri. Yang pertama saya pilih adalah yang terstruktur. Karena saya pikir saya dapat kesempatan bicara di depan semua orang tentang diri saya. Saya latih cara berbicara dalam 60 detik dan menyampaikan hal-hal yang menarik. Hasilnya, saya cukup dikenal, bahkan ketua dari Bridgechamp menawarkan saya masuk menjadi anggota termuda dan wanita satu-satunya dalam executive board, di mana kita menjadi penasehat untuk memimpin Bridgechamp. Dalam networking sosial, saya juga cukup menarik perhatian dan menjadi populer. Orang-orang yang sudah kenal saya merekomendasikan orang lain untuk bicara dengan saya dengan kalimat seperti ini. Dia seorang coach yang hebat. Dia banyak bantu saya. Coba kalian ngobrol, pasti dia bantu saya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana menarik perhatian dan menjadi orang yang dipercaya dalam lingkungan Anda. Pertama, mulai dari sebuah niat. Sering saya melihat banyak orang sales, termasuk saya sendiri dulunya, yang hanya mau networking untuk jualan. Senang sekali ketemu orang-orang dan bagi-bagi name card. Tidak ada niat untuk membantu networknya, hanya untuk mendapatkan leads. Nah, biarpun Anda tidak sadari, energi itu terpancar dari dalam niat Anda. Nggak tahu kenapa, pokoknya feelingnya beda deh kalau ada orang seperti itu di grup bicara. Sudah nggak enak lagi. Ada sesuatu yang palsu. Hari gini, banyak orang yang sudah bisa kenali makhluk-makhluk seperti itu, dan mereka sering dihindari di grup networking. Jadi, saya pertama punya niat. Bagaimana saya bisa menggunakan apa yang saya tahu dari Action Coach untuk membantu orang lebih mudah berbisnis dan mencapai sukses. Jadi setiap kali saya bicara sama orang, jadinya agak gali-gali dikit tentang bisnisnya. Coba kasih ide, bantu coaching dikit. Jangan khawatir, ilmu kita banyak. Dia akan habis kalau dibagi-bagi dikit. Dan saya juga mendengarkan banyak curhat mereka. Hanya didengarkan saja, mereka sudah merasa nyaman. Karena banyak orang sales yang terlalu cepat dan terlalu banyak bicara tentang dirinya sendiri dan produknya. Jadi apa niat networking Anda? Yes, pasti ujung-ujungnya kita cari leads. Tapi di awal, Anda harus mulai dengan sebuah niat memberikan nilai tambah. Karena niat saya bantu orang, maka tanya-tanya tentang bisnis, tantangan, dan sebagainya menjadi suatu hal yang natural, tidak dibuat-buat. Dan karena tulus, orang juga senang bercerita dan menerima input. Akhirnya mereka senang bicara dengan saya dan di kemudian hari mengingat saya pada saat mereka atau teman mereka ada keperluan. Silakan stop video ini sekarang dan jawablah pertanyaan ini. Apa niat Anda networking? Nilai apa yang Anda berikan ke network Anda? Bagaimana Anda akan menjadi kontributor yang baik dalam grup networking Anda? Ingat, memberi, maka Anda akan menerima. Silakan stop video ini dan jawab dulu pertanyaannya. Masih dalam topik menarik perhatian, bagaimana kita memperkenalkan diri? Saya pernah saya seorang business coach. Tapi malahan banyak yang bingung dan malahan pembicaraannya membahas bedanya coach dengan konsultan dan sebagainya. Sebetulnya, saya ingin pembicaraannya lebih ke bisnis dan tantangan mereka. Jadi, saya coba yang satu ini. Hai, saya Cynthia. Saya membantu pengusaha meningkatkan hasil bisnisnya. Anda di bisnis apa? Atau kadang-kadang saya lebih spesifik kalau saya sudah tahu kebutuhannya. Saya membantu pengusaha meningkatkan produktivitas tim, mendapatkan lebih banyak profit, dan terserah Anda. Yang penting, jangan perkenalkan posisi Anda. Hai, saya Tuti, saya Business Development Executive dari Action Coach. Apa nilainya buat mereka? Mereka akan lebih interested dengan Anda bila mereka merasa Anda punya sesuatu yang bisa bantu mereka. Hai, saya Tuti. Saya membantu pengusaha meningkatkan hasil bisnisnya. Anda di bisnis apa? Loh, kan bukan coach. Ya, tapi Tuti akan memperkenalkan pengusaha tersebut ke seorang coach. Kan sama aja, kita satu tim. Biasanya, saya dapat respon seperti ini. Oh ya, gimana tuh? Saya jawab, ya tergantung tipe bisnisnya. Anda di bisnis apa? Oh ya, hasil apa yang Anda ingin tingkatkan?
Oh gitu. Emangnya sekarang kenapa? Udah berapa lama sih? Dampaknya? Dan seterusnya. Curhat deh dia. Akhir pembicaraan, jadi kalau ada cara yang terbukti untuk meningkatkan hasil bisnis Anda masih mau belajar lagi? Oh, bagus deh. Kan kita sekarang lagi di acara networking. Saya yakin Anda mau bicara dengan orang banyak. Jadi daripada saya jelaskan di sini, boleh nggak saya minta kontak Anda? Saya akan kirimkan info lewat email, terus kita akan teleponan lagi minggu depan. Kalau bisa langsung set appointment. Hari gini, semua agenda orang sudah ada di telepon. Saran saya, Anda jangan terlalu cepat keluarkan name card. Berikan orang name card Anda pada akhir pembicaraan. Kalau dia relevan, kalau dia menarik, kalau dia tertarik dengan Anda, silahkan berikan name card hanya sebagai alat untuk melanjutkan komunikasi. Orang yang terlalu mudah dan sering memberikan name card di awal, kesannya mau jualan. Bahkan, seringkali, biarpun dia sudah memberikan name card-nya duluan, saya perhatikan saja. Saya tanya-tanya tentang bisnisnya, baru pada akhirnya saya berikan name card saya kalau saya masih interested atau kalau dia minta. Aktivitas untuk Anda. Silakan pikirkan cara Anda memperkenalkan diri. Tuliskan kalimat itu di atas kertas Anda dan tuliskan beberapa pilihan kalimat lain untuk situasi yang berbeda. Silakan stop video ini. Lanjut ceritanya. Bulan pertama saya jadi board member di Bridgechamp, saya usulkan ke ketuanya untuk mengadakan Service Excellent Training untuk karyawannya dan saya akan menjadi trainernya gratis. Kenapa saya berikan gratis? Karena saya tahu kalau mereka happy dengan saya, mereka akan mulai bicarakannya ke orang lain. Saya mau memberikan sesuatu yang wow, yang mereka butuhkan. Banyak asosiasi atau grup seperti ini sifatnya non-profit. Jadi mereka tidak punya banyak uang untuk develop karyawannya. Kebetulan kita di bisnis edukasi. Nah, dari situ saya melatih prospek saya dan calon referensi saya. Orang sales lain sering mencoba meyakinkan orang dengan brosur, website, presentasi, penjelasan. Kalau saya prinsipnya network saya harus edukasi. Saya akan meng-coaching network saya. Bisa jadi saya kasih sesuatu yang gratis seperti Bridgechamp tadi. Saya juga tawarkan menjadi pembicara gratis untuk event-eventnya. Saya juga memberikan nilai tambah setiap kali saya bicara dengan orang-orang. Jadi tanpa brosur, tanpa website, tanpa presentasi, saya sudah mendemonstrasikan kompetensi saya. Mereka akan merasakan, bukan hanya mengetahui nilai-nilai saya. Itu menurut saya lebih meyakinkan daripada brosur. Silakan stop video ini dan lengkapi kalimat ini. Setiap kali orang berbicara dengan saya, mereka akan merasakan apa? Mereka akan mendapatkan apa? Silakan stop video ini.